Oke teman-teman, kembali di Tegalipah Channel TV. Nah, kali ini kita akan input transaksi untuk di aplikasi akuntansi untuk rumah penginapan. Nah, sebelumnya saya sudah memperkenalkan bentuk dari aplikasi akuntansi untuk rumah penginapan ya, dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah mempersiapkan data transaksi, kemudian data awal untuk posisi neraca ya. Kita anggap posisi neracanya adalah tahun 2019 dan transaksi yang ada itu tahun 2020 untuk di bulan Januari. Nah, di sini sudah ada transaksi untuk penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas, dan jurnal penyesuaian. Oke, pertama yang kita lakukan adalah menginput data awal yang kita miliki, posisi neraca awalnya di neraca lajur. Oke, di sini ya inputnya di saldo awal. Di sini nggak bisa ya karena terprotek ya. Nah, pertama kita lihat kasnya dulu. Kas ada 5 juta ya, kita copy aja seperti ini. Kas 5 juta, piutang 45, inventaris 9, gedung 50, dan akumulasi juta 4 juta 750. Oke, kita taruh di ini perbandingannya ya, sebelum ada transaksi yang masuk datanya sama. Oke, data awal dengan data akhir 2 tahun periode sebelumnya ada sama. Nah, itu kemudian kita lanjut ke transaksi. Di sini ada penerimaan pembayaran dari yang menginap ya, seseorang yang menginap dari tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan 1 Januari 2020. Pembayarannya dilakukan pada tanggal 2. Berarti ini adalah transaksi penerimaan kas ya, sebesar segini. Nah, kita masukkan di jurnal kas masuknya tanggal 2 ya, tanggal 2 01 2. Ini adalah pembayaran sewa kamar misalnya. Ini sudah otomatis kasnya. Kemudian itu adalah pendapatan sewa kamar dan room service ya. Di sini lihat kodenya, kita lihat pendapatan di sini 4001 ya tadi. Kode kamarnya kita lihat sesuai kasusnya, kode kamar A1 yang menginap atas nama Wayan Sudana misalnya ya. Oke, A1 ya, kita isi namanya yang menginap. Oke, secondnya tanggal 9 tadi, 12/12/2019. Checkoutnya tanggal 1 ya, tanggal 1, sehingga dia total bayarnya adalah 2.580 sama ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat transaksinya, ditabung di bank ya. Nah, ditabung di bank sejumlah 2 juta. Karena itu adalah pengeluaran kas, transaksinya di jurnal kas keluar. Kita lihat tanggal berapa tadi, tanggal 4 ya, 4, kita masuk ke tanggal 4, ditabung di. Nah, silakan kalau ada bukti transaksinya di input ya. Ini sementara untuk contoh aja, ditabung di BRI misalnya, otomatis kasnya adalah keluar. Kemudian kode debitnya adalah bank ya, kita lihat kodenya 1002 tadi.
Oke, sejumlah 2 juta. Oke, kurang 1. Udah. Berikutnya kita lihat tanggal 5 ya, ada pembayaran orang menginap dari Roger ya, dari Roger sejumlah untuk kode A2 dari 30 Desember sampai dengan 4 Januari tanggal 5 ya. Penerimaan kas masuk tanggal 5 1 20. Ini pembayaran sewa kamar sama juga. Ini sama, ini A2 ya, A2 yang menginap adalah Roger. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya 12/2019 ya. Oke, 19 sampai dengan tanggal 4 tadi itu 2020, 5 hari ya. 3750 kita lihat di kasusnya sama ya, 3750. Kemudian dibayar bunga atas pinjaman. Nah, kita di sini ada pinjaman ya, jangka pendek 25 juta. Nah, ini dibayar bunga sebesar 250.000. Pembayaran bunga tanggal 6 ya, berarti kas keluar iya, bayar tanggal 6. Itu pembayaran dengan bunga pinjaman. Satu pembayaran pokok ya, pokok pinjaman sama tanggal 6 juga. Kita lihat di sini ya, pokok bunganya 250, kemudian bayar pokoknya 1 juta. Itu kita masukkan kas keluar. Di sini kita lihat kode biaya bunga ya, biaya bunga kredit. Kita lihat biaya bunga kredit, biaya bunga pinjaman bisa. Nah, di sini ya 5005. Nah, kita bayar bayar 250, kemudian bayar pokoknya. Kita lihat pinjaman yang jangka pendek ya, jangka pendek tadi kodenya berapa, 3 ya, 2001 ya. Oke, ini sebesar 1 juta. 1 juta apa 2 juta nih, kita lihat 1 juta ya. Kemudian bayar listrik tanggal 8 100. Oke, bayar listrik tanggal 8, bayar listrik. Oke, berapa, 100.000 tadi ya, 100.000 apa 150 nih, bayarnya 100.000. Oke. Nah, biaya listrik kita lihat kodenya di sini 5009 ya. Oke, terus kemudian sudah tanggal 8, tanggal 9 ya, bayar telepon dan air. Bayar telepon dan air tanggal 9. Oke, bayar telepon dan air. Ini kodenya sama ya, kodenya sama dengan yang di atasnya. Bayarnya berapa nih, 150 ya, 150.000. Nah, kemudian kita tanggal 9 bayar gaji ya, tanggal 29 bayar gaji dan lembur. Kas keluar juga tetap 29/01 bayar gaji karyawan.
bayar lembur pegawai. Kita tanggal 29 sama ya. Oke, kas keluar buka kodenya 501 kita lihat biaya gajinya ya. Biaya gaji bener, biaya gaji 501, kemudian biaya lembur kita lihat biaya lemburnya sini ya 502 ya. Nah, benar berarti ini 1 juta. Oke, kita lihat 1 juta sama 200.000 ya, 200.000. Oke, berikutnya dibayar pajak ya, ini dianggap tanggal 30. Oke, 29 ya, bayar pajak. Oke, bayar pajak 63, anggap sama tanggalnya ya, bayar pajak. Oke, kita lihat kodenya 50010 ya, 5010. Pas keluar 63.300. Oke, 63.300. Nah, berikutnya, nah kita anggap sudah tutup ya untuk penerimaan dan pengeluaran kasnya. Nah, sekarang kita menjurnal di jurnal penyesuaian. Di sini ada 2 jurnal ya, jurnal penyesuaian gedung dan inventaris selama 1 bulan ya. Kemudian biaya bunga bank. Oke, yang pertama adalah tanggal 1 ya, kita keduanya aja. Oke, kita tanggal 31. Oke, terus ini ya, jurnal penyesuaian. Oke, masukkan di sini, kemudian di sini tanggal 31 ya 2020. Oke, nah biaya sewa gedung seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, di sini diperlukan pemahaman tentang perlakuan akuntansi atau saldo normalnya ya. Nah, karena ini misalnya sewa gedung, biayanya di debit, kemudian akumulasi penyusutannya di kredit. Nah, kemudian bunga bank karena kita tidak ada transaksi store tunai. Nah, di sini pendapatan bunga banknya kita catat sebagai di jurnal penyesuaian. Nanti caranya adalah debitnya adalah saldo banknya bertambah, kemudian kreditnya karena kita tidak mengeluarkan kas ya, yang kita dapat ini adalah pendapatan bunga bank di kredit. Oke. Nah, yang pertama biaya penyusutan ya, biaya penyusutan di debitnya. Oke, kita lihat biaya penyusutan. Di sini ada biaya penyusutan. Nah, ini 5006. Oke, nah kita cari ini sini kreditnya akumulasi depresiasi ya. Nah, sini 1045. Kemudian pendapatan bunga bank, saldo bank yang bertambah ini ya 202, benar ya. Oke, 202. Kemudian pendapatan bunga bank, kita lihat sini, pendapatan bunga bank 4002. Berapa nilainya? Kita lihat kasusnya ya. Oke ya, ini kita copy aja. Oke, kita taruh di sini. Oke, nah transaksi selesai sesuai dengan studi kasusnya ya. Saya tadi sudah mencontohkan bagaimana kita menjurnal di penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas, dan jurnal penyesuaian. Intinya 3 jurnal itu ya yang perlu kita ketahui bagaimana menginputnya gitu. Nah, kemudian sekarang kita lihat adalah laba ruginya di sini ya. Sorry, ini laba rugi. Nah, ini kita ada pendapatan sewa kamar dan room service 6.330. Nah,
kita bisa gunakan filter di sini ya. Nah, ini auto filternya di sini untuk melihat kalau transaksinya banyak ke bawah ya, syukur ini modul 2 ya. Kalau transaksinya banyak di bawah, kemudian kita disuruh mengelompokkan, misalkan dari sewa kamar yang tadi itu ya, yang 6 juta sekian ya, itu siapa saja. Nah, itu kita bisa filter di sini, oke. Nah, kemudian udah tadi. Kemudian ada di sini biaya bunga bank ya, masuk. Nah, ini total pendapatannya, ini biayanya. Nah, di sini total biayanya, kemudian ini labanya 4 juta. Nah, kita cocokkan dengan kita lihat sekarang neracanya. Oke, posisi kasnya 6 juta, kemudian depresiasinya sudah meningkat ya. Nah, ini labanya sama dengan di laba rugi yang tadi. Nah, berikutnya kita lihat laporan arus kasnya ya. Oke, sini kita lihat. Oke, kasnya di sini sama dengan kata yang di neraca. Oke, kita lihat. Nah ya, 6776. Oke, kita lihat 6566 sama ya. Nah, kemudian start langsungnya oke sama. Oke, demikian kita sudah belajar praktek menggunakan aplikasi akuntansi untuk rumah penginapan ya. Oke, semoga teman-teman bisa menggunakannya dengan baik. Oke, demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.